Tema pada hari ini adalah rahasia menemukan hati Bapa. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak orang kehilangan sosok figur seorang ayah di dalam kehidupan ini, atau dikatakan fatherless. Sosok figur seorang ayah ini bukan hanya ada di laki-laki sebenarnya, tapi juga ada di seorang ibu. Jadi antara ayah dan ibu itu kedua-duanya itu harusnya memiliki hati Bapa. Baik, mari kita buka di Lukas 11 ayat 13. Kita buka satu ayat saja, kita baca bersama-sama. Tentunya orang percaya pada hari ini pasti ingat, hari ini adalah apa? Peringatan pencurahan Roh Kudus. Saya kira hari ini kita akan menerima urapan baru ya, seperti lagu tadi, minyak baru, anggur baru, urapan baru kita akan terima. Lukas 11 ayat 13. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hati Bapa ini berbicara mengenai hubungan, sahabat LTVC. Hubungan dengan siapa? Antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama. Berbicara hubungan itu walaupun jauh tapi dekat. Artinya apa? Jauh di mata, dekat di hati. Dan hubungan ini tidak bisa dibentuk hanya dalam waktu yang singkat. Yang namanya hubungan apa? Butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama untuk bisa saling mengetahui. Contohnya kalau orang pacaran aja mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tetapi setelah itu apa? Ayo, bermasalah. Jadi itu bicara hubungan, mengenal, menemukan hati Bapa itu penting di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat ada sosok yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan, namanya Henokh. Bergaul karib dengan Tuhan itu bukan 1 hari loh. Alkitab mencatat berapa lama? 300 tahun. Jadi Henokh itu bergaul karib, berjalan bersama Tuhan. Artinya berjalan bersama Tuhan, artinya berdua itu berjalan sambil ngobrol. Itu 300 tahun. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan anak-anak. Itu butuh waktu yang panjang. Orang dunia aja tahu. Apa yang dikatakan? Tak kenal maka tak sayang. Kita tidak bisa menemukan hati Bapa kalau kita tidak kenal siapa Bapa. Itu kuncinya. Kita tidak bisa menemukan hati Bapa kalau kita tidak mengenal siapa Bapa kita. Kenal saja tidak, gimana bisa jatuh cinta? Kenal saja tidak, gimana kita punya hubungan yang baik? Nah, itu ada proses semua, ada tahapannya. Dan hubungan itu harus dijalin, dirangkai, ya. Kalau yang suka itu kalau ada 2 kaitan itu namanya apa? Merajut, iya. Nah, jadi kita bisa menemukan hati Bapa, kita harus kenal siapa Bapa kita, dan itu harus dirajut, nggak bisa terjadi dalam 1 hari saja. Nah, contoh yang paling dekat itu ada di keluarga. Ada di keluarga, ya. Anak yang lahir dijaga oleh orang tua, ya. Itu belum tentu kalau sudah dewasa anak itu bisa punya hubungan baik dengan orang tuanya. Belum tentu. Karena apa? Itu harus dipupuk dari awal, dirajut. Nggak segampang itu. Karena kenapa? Mendidik anak bukan hanya dengan menggunakan duit. Kasih duit selesai, kasih duit selesai. Berapa banyak orang yang kehidupannya secara finansial tidak bermasalah, tetapi hubungannya bermasalah. Pernah saya mendengar satu kesaksian seorang anak
punya semuanya. Dia dilayanin oleh seorang hamba Tuhan. Dia jatuh di dalam obat-obat terlarang. Hamba Tuhan ini bertanya, kenapa sih kamu bisa jatuh? Dia cuma bilang begini, saya punya semua dari orang tua, tapi yang saya nggak punya kasih sayang dari orang tua. Nggak punya kasih sayang dari orang tua. Itu paling penting buat kita. Jadi mengenal, menemukan, nggak kenal nggak bisa. Jadi kita harus kenal. Saya kehilangan kasih sayang, simple. Si hamba Tuhan ini ngajak dia apa? Ngajak dia pelayanan ke pemulung. Jadi waktu dia memberikan hadiah kepada anak-anak pemulung itu, tiba-tiba seorang anak kecil mengatakan, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Pak. Apa yang terjadi terhadap anak muda ini? Dia menangis. Dia bilang selama ini saya di rumah, orang tua saya tidak pernah berkata thank you kepada saya. Yang bisa apa? Marahin saya. Jadi gimana dia menemukan kasih Bapa? Dia nggak mengenal, kenal aja nggak bapaknya siapa. Gitu. Nah ini yang terjadi. Nah, saya punya 2 orang anak, 1 laki, 1 cewek. Kami pernah menemukan apa yang ditulis oleh anak laki kami. Setelah dia SMA, ternyata dia tulis sesuatu, dia taruh di lemari. Pas pindah bongkar-bongkar ganti lemari, ketemu tulisan anak saya. Anak saya masih SD, dia sudah tulis. Dia berdoa untuk bapaknya, dia tulis. Itu kami baca itu kami sangat sedih. Wah luar biasa anak kita ini. Dia tulis. Nah dia tulis berkat buat bapaknya coba. Karena dia tahu dia sekolah butuh duit semuanya. Dia tulis, dia berdoa buat orang tuanya supaya bisa dapat berkat dari Tuhan. Itu apa artinya? Dia menemukan siapa bapaknya. Sehingga ada hubungan. Dia kenal bapaknya. Ada hubungan. Dia menemukan kasih bapaknya. Dia menemukan hati bapaknya. Hati bapaknya seperti apa. Kemudian anak perempuan kami. Sewaktu di SMA juga sama. Bongkar lemari ketemu yang dia tulis. Apa yang dia tulis? Dia tulis, mama saya adalah orang yang paling baik. Mama saya adalah orang yang paling baik. Tuh, anak perempuan saya nulis. Saya ingat sekali itu kami menemukan itu. Kenapa dia tulis? Sejak saya lahir, ya saya disuapin, kalau sampai saya hari ini sekolah, saya masih disiapin makanan, disiapin baju, disiapin semua. Jadi anak itu kenal siapa mamanya. Karena apa? Ada hubungan. Dia menemukan kasih Bapa itu, bukan hanya pakai duit. Ya. Tapi dia menemukan kasih sayang orang tuanya itu. Itu yang luar biasa, ya. Dan kita lihat fakta sekarang di keluarga aja kita sulit menemukan, mengenal dan menemukan kasih Bapa. Bagaimana kita bisa menemukan hati Bapa di sorga. Di keluarga aja kita nggak bisa ketemu gitu. Kita harus bisa ketemu di keluarga, kemudian kita bisa ketemu dengan Tuhan, mengenal hati Tuhan, baru bisa menemukan hati Tuhan, menemukan hati Bapa itu seperti apa. Karena apa? Sahabat LTVC dimanapun berada, kasih Bapa itu ataupun hati Bapa itu memiliki kuasa yang besar. Kuasa apa? Yang pertama itu healing. Yang pertama itu healing. Healing itu berhubungan dengan kesembuhan. Tadi saya katakan satu anak muda yang dibawa pelayanan, cuman kata satu ucapan terima kasih, akhirnya apa? Dia bertobat. Dia tidak pakai lagi semua obat-obatan yang dia pakai dulu. Hanya satu kata terima kasih, dia pelayanan di daerah pemulung. Dia menemukan hati Bapa itu. Akhirnya anak itu bertobat. Ya. Nah, yang kedua, kuasa yang besar itu berhubungan dengan restorasi. Restorasi itu artinya mengembalikan kepada bentuk semula. Anak tadi kan sudah jatuh ini. Jatuh di dalam apa? Obat-obatan. Tuhan bisa pulihkan ke bentuk yang semula sebelum dia jatuh di dalam obat-obatan. Ini luar biasa sekali. Sehingga kasih Bapa ini ataupun di dalam hati Bapa ini memiliki kasih yang luar biasa terhadap kita.
Oleh sebab itu kita harus benar-benar mengenal siapa Bapa kita di surga, kita bisa menemukan hati Bapa dari surga untuk kita. Nah, yang sering terjadi di dalam kehidupan adalah kita itu berusaha untuk mendapat pengakuan daripada Tuhan. Yang sering terjadi di dalam kehidupan. Kita berusaha mendapatkan pengakuan daripada Tuhan. Ada sebuah kisah nyata yang saya mau sampaikan. Seorang bapak itu melatih anaknya supaya anaknya itu bisa sukses bermain tenis. Bapaknya pemain tenis yang dapat penghargaan di wilayah tempat dia tinggal. Suatu saat bapaknya melatih anaknya. Karena anaknya yang dilatih, bapaknya melatihnya dengan keras sekali. Jadi kalau dia mukul bola itu tidak pas, bapaknya pasti tegur. Kalau dia berlari itu kurang cepat, bapaknya pasti tegur. Sehingga di dalam pemikiran anak ini, oh kalau begitu saya harus menunjukkan prestasi yang baik kepada bapak saya. Supaya apa? Saya bisa mendapat pengakuan dari bapak saya. Padahal kasih bapak ataupun hati bapak itu tidak demikian. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mati buat kita. Sehingga kita tidak perlu Tidak perlu mencari pengakuan dari Tuhan bahwasanya itu kita hebat, kita bagus. Alkitab mencatat di Matius 23 ayat 12. Bisa dibuka 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12. Sudah ketemu? Ya. Kita baca sama-sama. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan. Dan barang siapa? Oleh sebab itu kita tidak perlu mencari pengakuan dari Tuhan. Dari ayat ini jelas ya, kita tidak perlu mencari pengakuan dari Tuhan. Jadi untuk menemukan kasih Bapa, tidak perlu mencari pengakuan daripada Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Contoh tadi seorang bapak yang melatih anaknya supaya dia berhasil, pola pikir anaknya salah. Sehingga dia merasa bapaknya butuh pengakuan untuk mengakui anaknya, padahal enggak. Sehingga dia berusaha Berusaha mencari pengakuan dari bapaknya. Kalau saya mukul bolanya benar, bapak saya akan bilang bagus. Nah, dia itu yang utama dari dia. Sehingga konsentrasi dia mukul bola enggak ada lagi. Kenapa? Konsentrasinya mau dipuji oleh bapaknya. Sama kita dengan Bapa kita di surga juga sama. Tuhan tahu kemampuan kita kok, Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kelemahan kita semua. Oleh sebab itu kita fokus saja kepada tuntunan Tuhan, itu yang penting ya. Nah sehingga anak ini yang tadi saya katakan dia belajar dari bapaknya itu supaya dia mendapat pengakuan, akhirnya dia tidak sempurna di dalam permainan tenisnya, selalu gagal. Karena apa? Karena mencari pengakuan. Dan efeknya apa? Efeknya dia memiliki sindrom takut. Padahal Alkitab mencatat rasa takut itu bukan berasal dari Tuhan. Dia takut Takut gagal, takut salah, takut kalah. Nah serba takut. Akhirnya dia nggak bisa maksimal menjadi orang. Nah, sahabat aktivisi yang dikasih Tuhan, dan lama-kelamaan ternyata anak ini merasa tertolak. Anak ini merasa tertolak karena tidak mendapat pengakuan dari bapaknya. Nah, ini buat orang tua harus hati-hati. Merasa tertolak. Nah, ini yang terjadi. Jadi hubungan anak bapak, ibu anak, nah itu harus diperhatikan. Jangan sampai anak merasa tertolak dari orang tua. Kalau itu yang terjadi, itu butuh waktu untuk pemulihan. Dan apa yang terjadi? Kembali anak ini akhirnya dia merasa tertolak dari orang tua karena tidak mendapat pengakuan dari orang tua. Padahal bapaknya nggak butuh seperti itu. Yang penting dia fokus, dia belajar, dia main bagus sudah. Tapi dia butuh pengakuan dari bapaknya mengatakan, nak kamu hebat. Padahal itu nggak perlu. Nah, akhirnya
anak ini lari dari rumah. Kerja di luar, tidak mau lagi tinggal di rumah, tinggal di tempat kerjanya. Dan apa yang terjadi? Karena tidak di rumah, tidak diawasi oleh orang tua, anak ini akhirnya apa? Jatuh di dalam apa? Obat-obatan terlarang. Overdosis suatu saat masuk rumah sakit. Dan bapaknya datang ke rumah sakit. Anak ini nggak menyangka kalau bapaknya itu memiliki hati seorang bapak yang luar biasa. Begitu dia datang ke rumah sakit, bapaknya, dia bilang apa sama anaknya? Dia bukan, anaknya membayangkan dia itu akan marah seperti waktu di lapangan tenis. Akan marah. Tapi bapaknya bilang, anakku, dia panggil. I love you son. Aku mengasihi kamu anakku. I love you son. Anaknya udah hampir tewas tuh di rumah sakit. Dia datang, dia tidak marah, tidak ada berkata apapun. Dia bilang, aku mengasihimu anakku. Luar biasa. Dan dia bilang apa lagi? Semua akan menjadi baik. Semua akan menjadi baik. Nah setelah anak ini sadar, oh ternyata selama ini aku salah menilai bapakku. Aku menilai bapakku seperti seorang yang keras, harus berhasil dan sebagainya. Ternyata bapakku adalah seorang yang lembut sekali hatinya. Saya berpikir dia akan marah-marah waktu saya koma di rumah sakit. Ternyata bapaknya berkata, aku mengasihimu anakku. Semua akan menjadi baik-baik saja. Singkat cerita, anak ini mengalami sentuhan hati Bapa. Itu luar biasa sekali. Sehingga sentuhan ini membuat anak ini sadar. Sadar kemudian dia bangkit ya, dia bangkit. Tetapi belum selesai. Dia baru mengenal hati Bapa. Dia belum menemukan. Dia baru mengenal. Jadi itu baru tahap awal. Oh ternyata aku kenal Bapakku bukan sosok yang keras. Dia kenal. Bapakku ini bukan sosok yang temperamental. Bapakku ini ternyata orang yang disiplin. Baru sampai di situ. Tapi dia belum menemukan isi paling dalam dari hati bapaknya. Belum menemukan. Nah, dan anak ini kemudian lepas dari semuanya. Dia bekerja di marketplace. Tetapi belum rekonsiliasi dengan bapaknya. Dia cuma kenal bapaknya baik, tapi dia belum rekonsiliasi. Apa yang terjadi? Cara-cara bapaknya mendidik dia waktu bermain tenis yang begitu keras, itu dia bawa di dalam marketplace. Di dalam pekerjaan dia sehari-hari. Hati-hati Bapak Ibu. Dia bawa ke kehidupan dia sehari-hari. Artinya apa? Dia kerja, dia sebagai leader. Jadi dia sebagai kapten daripada sebuah kapal yang untuk menangkap ikan. Dan kalau anak buahnya gagal menangkap ikan, apa yang terjadi? Temperamennya naik, amarahnya naik, emosinya naik. Sehingga dia kenal hati Bapak, dia belum menemukan, belum benar-benar dipulihkan karena tidak ada rekonsiliasi dengan bapaknya. Akhirnya apa? Anak ini walaupun dia sebagai seorang kapten kapal, tetapi anak buahnya semua dimarah-marahin kalau gagal. Dan dia punya satu keinginan berhasil, seperti apa yang diajarkan bapaknya. Tetapi polanya salah, karena polanya dia butuh pengakuan. Jadi dia mau saya menjadi seorang kapten kapal yang paling bagus, saya menangkap ikan yang paling banyak, itu yang ada di benak dia. Padahal dia belum rekonsiliasi dan belum mengenal hati Bapa yang sebenarnya. Sahabat aktivisi dimanapun berada, singkat cerita anak ini bertumbuh, menikah, punya istri dan kemudian punya anak. Dan setelah dia berjalan, kemudian suatu saat dia mengalami depresi yang besar sebagai seorang kapten kapal. Karena dia tidak menemukan hati Bapa.
Dan satu hari dia bawa kapalnya itu ke tengah laut, dia berteriak. Dia berteriak-teriak di tengah laut. Tuhan, Tuhan tolong saya. Karena kenapa? Temperamental dia bawa ke keluarga. Istri, anak, semua dibawa. Sehingga yang menjadi luka siapa? Ada luka baru di dalam keluarga. Dulu dia sendiri, lajang, nggak masalah. Tetapi begitu dia menikah, dia punya anak, yang dibawa kemana? Ke keluarga. Ada tambah banyak orang yang dilukai oleh si anak muda tadi. Ya. Dan dia nggak tahan, dia lari ke tengah laut, dia teriak minta tolong dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan jawab doanya. Tuhan jawab doanya. Singkat cerita, Tuhan lawat dia di tengah laut. Tuhan lawat dia di tengah laut, semua lepas. Jadi waktu dia bermasalah itu, dia kembali alkohol, dia kembali semuanya. Lepas semuanya, lepas. Lepas semuanya. Dan dia bisa merasakan jamahan Tuhan. Dan begitu dia lepas semuanya, berarti dia kenal Tuhan yang kedua kali. Pertama itu dari bapaknya, ini kedua langsung Tuhan menjamah dia. Dan dia udah mulai mengenal, jauh lebih mengenal Tuhan. Tapi apakah sudah selesai pertanyaannya? Belum. Dia tahu Tuhan melawat dia. Dia kenal Tuhan. Akhirnya apa? Dia masuk pelayanan. Dia masuk ke dalam pelayanan. Tetapi di dalam pelayanan itu kambuh lagi pola yang lama. Di dalam pelayanan dia mau memimpin gereja yang paling besar, yang paling sukses, yang paling banyak jemaatnya. Ya seperti pola yang lama, pola yang dia dapat di awal itu. Dan karena pola itu terulang, akhirnya di dalam diri dia itu kok seperti ini ya, padahal kan saya udah kenal kasih Tuhan yang begitu baik ya. Dan dia berpikir, kok jadi begini ya saya? Jadi dari pola dunia dia bawa ke pola pelayanan. Nah, ternyata dia memiliki pola pikir dari yang pertama tadi yang ingin dia fokus kepada pengakuan, itu terbawa. Karena di dalam pelayanan itu semuanya apa? Kasih karunia, grace di dalam pelayanan itu. Dan dia merasa harus berbuat baik, baru ada kasih karunia Tuhan turun. Sehingga gini, kalau gereja itu besar, saya harus buat banyak hal yang baik di mata Tuhan, baru Tuhan berkatin saya jadi gereja yang besar. Jadi polanya sama, pola pikirnya sama. Padahal tidak demikian Tuhan. Jemaat ini semua milik Tuhan, Tuhan yang kirim kan. Nah, singkat cerita, pola pikirnya itu jadi menghambat pertumbuhan rohani dia. Dan si anak muda tadi yang sudah berumah tangga, kemudian punya istri anak, dia ketemu Tuhan kedua kali di atas kapal, dia masuk ke dalam pelayanan, juga belum selesai dirinya. Bayangkan, belum selesai. Apabila seseorang tidak menemukan hati Bapa, itu panjang perjalanannya. Jadi hanya perpindahan pola yang dari marketplace dibawa ke dalam pelayanan. Jadi tidak ada pemurnian, tidak ada pemurnian diri. Nah, kelihatannya dia seorang yang sangat religius. Dulu kan di marketplace dia orang yang target oriented. Keberhasilan itu nomor 1. Di dalam pelayanan kelihatan dia religius. Kenapa? Waduh, waktunya dipakai buat pelayanan, dipakai buat istri anak-anak. Seneng nggak waktu dia bertobat begini? Seneng. Awal. Lama kelamaan apa yang terjadi? Anak, istri merasa dia lebih mementingkan pelayanan daripada keluarga, daripada istri, anak-anak semua. Awalnya iya bagus, tapi lama-lama dia bawa polanya, dia nggak rubah. Jadi istilahnya itu dia religius. Jadi hyper religius. Jadi hanya aktivitas keagamaan aja yang dia lakukan. Bukannya semakin baik tapi semakin parah. Ternyata masuk di dalam pelayanan aja dia ketemu Tuhan semakin parah. Karena apa? Pemahaman.
dia kenal Tuhan tapi kenalnya nggak sempurna. Sehingga dia menemukan hati Bapa itu jadi tidak sempurna. Yang pertama tadi dikatakan dia fokus kepada pengakuan. Padahal Tuhan katakan tadi, barang siapa yang meninggikan akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi dia udah salah di situ. Nah yang kedua adalah dia merasa kalau dia melakukan yang terbaik, dia baru mendapat kasih karunia dari Tuhan. Padahal kasih karunia itu sudah kita terima dari Tuhan. Nah sahabat LTVC yang dimanapun berada, semakin parahnya adalah waktu di dalam pelayanan itu apabila dia mendengar gereja lain bermasalah dia senang. Lah mana boleh dong sebagai hamba Tuhan. Dan itu terjadi, in fact makanya kalau kita berpikir di dalam pelayanan ini semua kayak malaikat, ya enggak juga, dalam prakteknya enggak ya. Ini true story, ya, pengakuan seorang hamba Tuhan. Jadi dia akan cemburu kalau dia lihat gereja lain yang dekat dia itu bertumbuhnya lebih cepat. Jadi kalau orang lain bermasalah dia senang, kalau orang lain gereja lain itu bertumbuh dia cemburu. Nah, artinya apa? Walaupun masuk di dalam pelayanan dia tidak mengalami pertumbuhan rohani yang bagus karena dia tidak menemukan apa? Sentuhan hati Bapa di dalam kehidupan dia. Sehingga apa? Keluarga juga berantakan. Sehingga diri daripada seorang anak muda yang sudah menjadi seorang orang tua ya, itu gagal di dalam kehidupannya. Walaupun secara apa? Secara quote unquote itu orang percaya ya. Nah, ini penting buat kita untuk kita renungkan. Ini penting buat kita renungkan. Sehingga keluarga pelayanan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak pribadi, ya, kehendak pribadi. Jadi jalannya berbeda. Nah, pada saat puncaknya adalah diri daripada si hamba Tuhan ini menjadi kosong. Diri daripada si hamba Tuhan ini menjadi kosong. Jadi dia bisa berdoa. Si hamba Tuhan itu bisa berdoa. Hamba Tuhan itu bisa berpuasa. Iya kan? Hamba Tuhan itu baca Alkitab. Hamba Tuhan itu pelayanan ke gereja. Bukan hanya ke gereja, melayani jemaat juga. Tetapi kosong. Kosong. Sehingga hamba Tuhan ini tidak menemukan rest di dalam kehidupannya. Tidak ada rest, tidak ada istirahat bersama dengan Tuhan. Maupun ada joy, ada sukacita dengan Tuhan. Dan apakah masih ada pertolongan dari Tuhan untuk kasus ini? Selalu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita apa? Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa yang mau menolong kita. Dan singkat cerita si hamba Tuhan ini mengambil waktu bersama istrinya retret, mencari akar masalahnya di mana. Dan akhirnya Tuhan melawat suami istri ini ya, dan terjadilah rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu penting di dalam keluarga, sahabat LTVC. Bukan berarti kalau kenal Tuhan, ketemu Tuhan, dilepaskan Tuhan, itu sudah selesai. Enggak. Jadi ada dua pihak yang harus dibereskan. Anak muda tadi tidak rekonsiliasi dengan papanya, dia keluar di dalam pelayanan, terjadi apa? Konflik juga. Dan konfliknya makin parah, merembet ke istri, merembet ke anak-anak, merembet ke pelayanan dengan gereja lain. Nah, perlunya rekonsiliasi di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tidak banyak orang yang kita lukai di kiri kanan kita semua. Jadi hati Bapa itu sangat baik buat kita. Nah, singkat cerita, kenapa hamba Tuhan ini bisa rekonsiliasi dengan istrinya? Dia menangis sama Tuhan, dia berteriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Saya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya menyediakan waktu yang banyak untuk Tuhan. Kenapa ya istri anak saya tidak
mengasihi saya. Bahkan istrinya bilang begini, sebelum retret itu. Istrinya bilang, sepanjang aku nikah dengan kamu, aku tidak pernah merasakan engkau mencintai aku. Bahaya enggak? Bahaya. Ini udah hamba Tuhan loh. Sepanjang aku menikah sampai hari ini, aku gak pernah merasakan engkau mencintai aku. Makanya hamba Tuhan ini stres. Dia nangis, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, kenapa saya bisa begitu. Kenapa? Akhirnya Tuhan buka jalan, dia ikut satu camp, Tuhan melawat, ya. Dan sebelum dia masuk di dalam camp itu ada satu titik dia kembali jatuh seperti sebelum dia masuk di pelayanan. Jadi hati-hati sahabat LTVC, pola yang sama itu akan terulang di pelayanan kalau dari luar tidak dibereskan. Dia kembali jatuh apa? Udah pendeta loh. Satu, yang dulu obat terlarang, balik lagi. Sebelum retret dengan istrinya itu, sebelum dipulihkan, jatuh lagi, obat terlarang. Kedua apa? Alkohol. Dulu belum alkohol, hanya obat, sekarang tambah alkohol. Kalau udah jatuh, nambah lagi, kan Alkitab bilang, satu keluar yang balik berapa? 7, nambah banyak. Bukan hanya alkohol, apalagi pornografi. Pendeta loh, diikat begitu. Dan begitu dia rekonsiliasi, benar-benar rekonsiliasi, akhirnya apa? Dia dilawat Tuhan. Istrinya juga dilawat Tuhan. Endingnya begini. Endingnya istrinya berkata begini. Kalau film itu kan yang bagus kan endingnya enak dong. Iya dong, jangan awalnya enak, endingnya nggak enak. Nah, endingnya istrinya berkata begini sama suaminya yang hamba Tuhan tadi. Akhirnya istrinya bilang, finally, I know, aku mengetahui engkau mencintai aku. Wah, itu luar biasa sekali. Istrinya bilang, finally I know you love me. Setelah retret itu. Artinya apa? Tuhan ada rekonsiliasi di retret itu, Tuhan buka semuanya. Tuhan bereskan semuanya. Bukan kemampuan kita, itulah hati Bapa itu. Kita harus betul-betul menemukan sentuhan hati Bapa. Jadi sentuhan hati Bapa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan untuk kita saja yang bebas. Tetapi orang-orang di sekitar kita. Entah itu istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya, mertua, semuanya mengalami sentuhan daripada hati Bapa. Dan anaknya itu terakhir menulis satu kertas yang luar, seperti yang saya katakan, seperti anak-anak saya menulis. Dia mendapatkan anak perempuannya menulis satu secari kertas. Anak perempuannya. Dia bilang begini, anak perempuannya nulis begini. Ayahku adalah sosok dan role model bagi hidupku. Luar biasa kan? Tadinya udah berantakan. Tapi begitu direkonsiliasi, ketemu, kenal Tuhan, ketemu dengan hati Tuhan, wah luar biasa hati Bapa. Dan diputar, anaknya itu menulis di secari kertas. Begitu bapaknya baca itu, bapaknya baru tahu. Ternyata aku sudah apa? Selesai dengan keluarga, ya. Nah, anaknya tulis jelas sekali. Ternyata dulu bapakku itu akar masalahnya apa? Bapakku itu adalah penakut. Sehingga gitu, cara kita memandang bisa membuat diri kita berbeda. Dari awal tadi yang saya katakan waktu dia dilatih oleh bapaknya main tenis. Dia ada rasa takut untuk gagal mukul bola. Rasa takut untuk gagal lari yang salah. Rasa takut, semua takut. Rasa takut itu menghantui dia sehingga dia berusaha menjadi yang terbaik di dalam kehidupannya. Tetapi itu tidak menolong. Itu tidak menolong. Anak perempuannya itu tahu persis, dia tulis, ayahku dulu adalah seorang yang penakut. Karena penakut itu membuat berantakan semua. Karena roh ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Nah,
Anak perempuannya tulis begini, dulu ayahku seorang penakut, tetapi sekarang, wah keren, tetapi sekarang. Kita jangan mengatakan dulu saya hebat, gak ada artinya, ya. Kata-kata anaknya ini luar biasa. Dulu bapakku penakut, dulu kalau bilang dulu bapakku hebat, sekarang enggak kan enggak bagus kan? Ya. Jadi kita enggak boleh lihat ke masa lalu. Sering lihat-lihat ke masa lalu. Dulu aku hebat, sekarang juga aku harus seperti itu. Enggak. Anaknya menulis itu, dulu bapakku seorang penakut, tapi sekarang bapakku ini adalah seorang apa? Seorang domba yang lembut hatinya. Dia tahu bapaknya itu kerasnya kayak apa dulu. Itu luar biasa sekali. Nah, dia bilang, bapakku bukan cuma omong. Wah keren, anak perempuannya nulis. Kenapa pertama dia buka dengan bapakku adalah aku punya role model. Karena dia tulis, bapakku dulu itu penakut tetapi sekarang bapakku adalah domba yang memiliki hati yang lembut. Enggak selesai sampai di situ sahabat LTVC. Ini luar biasa sekali. Terus dia bilang apa lagi? Bapakku itu bukan ngomong, tetapi apa? Menunjukkan, sama seperti Bapa di surga. Bapa di surga bukan hanya ngomong, tetapi Bapa di surga menunjukkan kepada kita. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, mengenal hati Bapa baru bisa menemukan hati Bapa. Sentuhan hati Bapa ini akan membebaskan kita karena dua hal yang tadi saya katakan. Kesembuhan dan restorasi. Restorasi mengembalikan kepada keadaan yang semula. Luar biasa. Dari apa yang saya sampaikan tadi, paling tidak ada 3 hal. Supaya kita apa? Menemukan hati Bapa. Ada rahasia kan tadi saya katakan. Sebagai anak-anak Tuhan, pengakuan bukanlah suatu apa? Fokus. Karena Tuhan sudah mengakui kita. Kita dari orang berdosa diambil menjadi apa? Anaknya. Itu Tuhan sudah akui. Sehingga kita tidak perlu menunjukkan kita hebat di mata Tuhan. Kita pintar di mata Tuhan. Tuhan itu menyediakan semua buat kita. Tuhan itu menuntun kita melakukan hal apapun. Dan yang kedua, bukan kita melakukan yang terbaik baru memperoleh kasih karunia. Tetapi kita terlebih dahulu menerima kasih karunia supaya kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik buat Tuhan. Dan yang ketiga tadi, milikilah air mata kesembuhan. Seorang hamba Tuhan ini menangis di hadapan Tuhan, dia tidak malu. Ya, dia tidak malu, dia menangis di hadapan Tuhan. Jadi paling tidak ada 3 rahasia menemukan kasih Bapa. Pengakuan bukanlah fokus. Yang pertama saya undang pemain musik WL Singer untuk naik ya. Pengakuan bukanlah fokus, kemudian karena kasih karunialah kita melakukan hal yang terbaik. Bukan melakukan hal yang terbaik karena kasih karunia. Jadi kasih karunia dulu kita terima, baru kita melakukan hal yang terbaik buat Tuhan. Dan yang ketiga, milikilah air mata kesembuhan. Baik sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, paling tidak kita bisa mendapatkan 3 hal supaya kita bisa menemukan hati Bapa di dalam kehidupan kita semua.